Hai guys, selamat datang di YouTube channel aku, Desi Cahyani Lari. Oke guys, jadi di video kali ini aku bakal membahas tentang bagaimana sih cara kita mengetahui pasangan kita itu memiliki bibit-bibit KDRT. Kenapa aku mau bahas ini? Karena seperti yang kita lihat nih, mau itu di TikTok ataupun di televisi, itu banyak banget kasus KDRT belakangan ini guys. Dan aku tuh nggak mau guys, salah satu dari pengikutku di YouTube menjadi salah satu korban KDRT. Kan kita udah nikah ya, udah sama-sama saling mencintai, masa disakiti gitu ya. Makanya aku mau buat video edukasi ini, jadi mohon disimak ya. Sebelum aku kasih tahu tipsnya nih, aku mau tunjukin data dari pemerintah tentang kasus kekerasan. Jumlah kasus kekerasan di Indonesia itu mencapai 16 ribuan guys, dan korban paling banyak itu dari perempuan, sekitar 13 ribuan, dan sedangkan korban laki-laki itu hanya 3 ribuan aja. Dan ini adalah peta dari kasus kekerasan. Jadi peta ini itu semakin pekat warnanya, itu semakin banyak kasus kekerasan yang terjadi di sana. Ini adalah tabel yang menunjukkan kekerasan paling banyak terjadi itu di rumah tangga, dan jumlah korban yang paling banyak terjadi berdasarkan kejadiannya itu juga di rumah tangga. Jadi bisa dibayangin kan guys, kalau kalian itu salah milih pasangan, atau bahkan kalian nggak tahu kalau pasangan kalian tuh memiliki bibit KDRT, ya udah pasti rumah tangga kalian itu bakal sering ribut, terus terjadi kekerasan. Nggak bisa aku bayangin, dan aku tuh nggak mau terjadi hal itu di diri kalian. Ada 3 hal yang bisa kalian lakukan untuk mengetahui apakah pasangan kalian memiliki bibit KDRT. Yang pertama yaitu background check keluarga, yaitu bertanya langsung dengan pasangan kalian. Jadi kalian bisa mencari tahu nih bagaimana latar belakang dari keluarga pasangan kalian, kemudian hubungan pasangan kalian dengan keluarganya, kemudian juga nilai-nilai apa yang mereka pegang. Background check keluarga yang kedua yaitu dengan mengamati interaksi pasangan kalian bersama keluarganya. Jadi kalian harus lihat nih dinamika interaksi pasangan kalian dengan orang tuanya atau dengan saudaranya. Background check keluarga yang ketiga yaitu mengikuti acara keluarganya. Jadi kalau kalian itu diundang acara keluarga dari pasangan kalian, kalian harus datang ya, karena kalian tuh harus ngelihat seperti apa sih komunikasi yang terjadi di dalam keluarga dari pasangan kalian. Background cek keluarga yang keempat yaitu dengan melakukan riset sendiri guys. Nah, dimana kalian itu kan punya sosial media ya, jadi manfaatkan sosial media kalian itu untuk melihat seperti apa sih keluarga dari pasangan kalian. Kemudian kalian itu juga harus mendengarkan cerita dari pasangan kalian. Pokoknya kalau pasangan kalian itu lagi cerita, kalian tuh harus perhatikan dengan seksama gitu ya, apakah di dalam ceritanya itu sering ada kekerasan, sering ada konflik, atau ada nilai-nilai yang menurut kalian itu sehat tetapi menurut dia itu kayak bertentangan gitu. Itu yang harus kalian perhatikan. Oke, yang tadi udah background check dari keluarga. Nah, ini juga yang kedua, poin penting background check masa lalu. Kalian juga harus tahu nih guys, pasangan kalian tuh masa lalunya seperti apa. Kalian bisa cari tahu dengan cara pertama, bertanya dengan pasangan kalian. Kalian harus cari tahu tuh kayak gimana hubungannya dengan masa lalu. Apakah dia juga orang yang seperti itu atau berbeda. Kemudian yang kedua, bagaimana hubungannya di dalam dunia pekerjaan. Kemudian kalian juga harus background check pendidikannya, dan juga kalian harus mencari tahu pengalaman-pengalaman hidupnya seperti apa gitu ya. Background check masa lalu yang kedua bisa kalian dapatkan dari teman-temannya. Nah, kenapa? Karena kan kalian tuh orang baru di hidupnya ya, jadi belum tentu tahu karakternya seperti apa yang sesungguhnya. Jadi untuk mengetahui itu kalian bisa tanya ke teman dekatnya, karena teman dekatnya pasti udah tahu ya karakter dari pasangan kalian tuh seperti apa sih orangnya, bagaimana sih orangnya, apakah dia temperamen atau enggak. Itu kalian bisa tanya ke temen dekatnya. Background check masa lalu yang ketiga yaitu kalian bisa lihat dari media sosialnya. Jadi kalian bisa lihat dari postingan-postingan foto yang lama, atau bagaimana dia cara berkomentar atau menanggapi respon orang di sosial media. Dan background check masa lalu yang terakhir dengan cara bertanya ke mantan dari pasangan kalian. Kalian jangan pernah malu untuk bertanya ke mantan dari pasangan kalian ya. Tujuannya itu baik untuk kalian ke depannya, dan itu tuh screening awal untuk kalian memulai sebuah hubungan. Jadi kalian tuh wajib tahu kenapa sih dia putus, gimana sih orangnya, apakah dia suka main tangan, atau awalnya aja baik
lalu akhirnya buruk gitu kan, kita nggak pernah tahu. Dan cara cari taunya adalah dengan mantan gitu ya, karena mantan adalah orang yang pernah hidup dengan pasangan kalian. Jadi kenapa alasannya putus, apakah dia orang yang suka merendahkan, apakah dia orang yang suka caci maki, ataupun apapun itu. Pokoknya kalian harus bertanya dulu ke mantannya pasangan kalian dan cari tahu gimana sih pasangan kalian ini gitu ya. Setelah kalian melakukan background check secara keluarga dan juga masa lalunya, kalian juga harus melakukan yang namanya cek perilakunya saat ini. Apakah dia itu tidak bisa mengontrol emosinya, apakah dia itu terlalu cemburu, bahkan cemburunya itu yang sangat ekstrim, apakah dia itu juga sering merendahkan kalian, sering menghina kalian, menghina keluarga kalian, bahkan sampai mengancam kalian, melakukan kekerasan fisik dan juga verbal, dan bahkan sampai sering memaksa kalian melakukan hal-hal yang menurut kalian itu di luar dari batas wajar. Itu sih beberapa poin yang harus kalian cek di pasangan kalian. Guys, aku kasih tahu ya, hidup itu cuma sekali, menikah pun cuma sekali, dan menikah itu pun untuk membuat diri kita bahagia, bukan menambah beban. Jadi kalau kalian merasa saat kalian tuh pacaran udah terdapat bibit-bibit KDRT di pasangan kalian, mending udahan, jangan dilanjut gitu ya, karena itu bakal menjadi malapetaka di hidup kalian, yang mana itu bakal dibawa seumur hidup gitu ya. Dan gak enak juga kalau misal kita udah nikah terus KDRT tiba-tiba cerai, kan nggak bagus ya. Mending kita dari awal, dari saat pacaran kita udah men-screening nih pasangan kita seperti apa, dan aku juga udah info ke kalian ini loh bibit-bibit KDRT gitu ya. Jadi kalian bisa cek sendiri apakah bibit-bibit itu ada di pasangan kalian atau tidak. Nah, kalau pasangan kalian lulus screening ya udah, berarti hubungan kalian bisa dilanjutkan, bisa diajak ke hubungan serius. Tapi kalau ada bibit-bibit itu, mending dibicarakan baik-baik dulu. Kalau nggak dapet solusi ya udah, mending lepaskan saat pacaran, daripada kalian harus merasakan hidup berumah tangga yang sengsara, yang penuh dengan kekerasan, yang menyakitkan. Itu nggak baik banget. Oke guys, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga bisa membantu Indonesia dalam menekan jumlah kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga ya, dengan video melihat bibit-bibit KDRT di pasangan. Sekian videonya, jangan lupa untuk subscribe and bye-bye.